Ora ketok. Terus tulis ning kono ta? Ciri-cirine wis iki Pak. Tak ciri-ciri Oh, gampang. Tapi jero iku kok. Jero iku. Ndak meni sarai. Oh, gak enak tak ning kene Pak. Ora enak ya, Bro. Tetep kabar Pak. Piye ora kene wis Iki Ndak meni sarai. Ndak meni sarai, ndak meni sarai. Oh, nulisnya lah. Oh iya. Kalau ketok to. Kayaknya penghapus ya. Ada mujarab, ada mazid. Oh iya begune nang tasrif yo. Iya, ini mlebune kok kita ya sekalian ke tasrifnya biar kena kabeh ngono. Betul. Mujarad, fi'il mujarad itu fi'il yang sepi dari tambahan. Kita pastikan dulu ya, untuk fi'il itu pasti tiga huruf. Huruf dasar ya. Fi'il itu mesti 3 huruf. Terus biasanya yang fa'ala ya. Fa'ala. Itu 3 huruf. Terus ada yang namanya mazid. Mazid itu berarti nanti tambahan. Ono sing wazane fa'ala, ditasdid, ada yang af'ala, ada yang fa'ala. Di situ nanti aja. Kita yang mujarad dulu aja guys. Terus fi'il itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang di situ ya. Tadi madhi. Dorek sama aman. Ya Pak, mau coba? Suara kita. Dorek sama amar. Ya. Mazid itu dari kata zada, tambahan, ada tambahannya. Yo istilahnya seperti ini, kata apa ya? Misalkan kalau bahasa Indonesia itu kata kerja kan, fi'il kan kerja. Misalkan tidur. Terus tiduran. ya bisa mendapat tambahan ketiduran atau ya saya menyambung dari situ. Menidurkan maksudnya anaknya. Nah, Istri bagus. ya awan-awan ya maksudnya. Kalau yang mujarrad itu berarti asalnya, misalkan tidur atau jalan. Jalan kan bisa bilang. Kalau yang mazid itu ditambahkan. Yang asal itu asal kata mujarrad dulu. Terus dalam fi'il itu kan ada 3 fi'il madhi ya. Kita fi'il madhi dulu, langsung ke tasrifnya dulu ya. Fi'il madhi itu ada 3 wazan. Ada fa'ala, ada fa'ila, terus ada fa'ula. Ya, siku. Tapi nggak usah ngapal lagi kan. Fi'il madhi itu ada 3 ya wazannya. Kalau fa'ala, fa'ila sama fa'ala. Terus fi'il mudhari itu ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yafilu. Ini fi'il madhi ya. Madhi ini mudhari. Nah, terus dalam tasrifnya itu fi'il madhi fa'ala ya. Ini punya mudhari 3, yaitu fa'ala yaf'alu yaf'ulu, fa'ala yaf'alu sama fa'ala yafilu. Ada 3. Berarti kalau di bab amsalatu tasrifiyah itu fa'ala yaf'ulu berarti nasara yang 10. Contohnya pakai yang 10 kan nasara ya? Berarti nasara yang suruh. Terus yang fa'ala yaf'alu berarti fataha tahu. Terus gini ya, yang IV aja Pak ya, yang berbeda. Terus yang yafilu berarti doroba ya, ribu. Oke. Ini bisa dilihat di apa? Amsalatu tasrifiyah bab pertama itu kan ada babnya kan 1, 2, 3. Bab yang pertama berarti fa'ala yaf'ulu, terus yang kedua itu fa'ala yafilu, terus yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu.
Terus ini pertanyaannya guys, maju dulu ya. Iki fa'ila. Fa'ila ini mempunyai dua mudhari'. Iki tulis iki. Ini ya fa'ila ya. Fa'ila itu mempunyai dua mudhari', yaitu contohnya fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Terus yang terakhir itu fa'ula. Fa'ula ya ulu. Terus untuk contohnya fa'ila yang alu, jadi alima ya lalu. Terus yang fa'ila yang ilu berarti asiba. Ini ada perkilafan ya, kita pakai yang yasibu ya. Terus yang fa'ula yang itu dari hasuna. Ini dijadikan 6 bab. Ya. Ini bab 1 yang amsalah tasfiahnya bab 1, bab 2 bab 1 dia fa'ala yang mulu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini bab 6 ini terakhir ini, bab 5. Ini tentang apa? Fi'il madi dan wazan-wazannya. Mesti seperti ini. Kalau fi'il yang mujarad ya, yang asal mesti 3 huruf. Terus misalkan contohnya ini fataha yang tahu. Boleh kan dibaca fataha yaftuhu misalnya? Atau nasoro yang siru, boleh apa kan? Boleh. Masa boleh? Nah kan ada wazannya sendiri. Semuanya ada alasannya kayaknya itu. Kenapa kok fa'ala yang mulu nasoro yang suruh kok enggak yang soro yang siru? Ini fataha yang tahu, kenapa kok enggak yang kuku? Oh pantas saya itu. Wah, kita jawaban mungkin. Ayo alasannya terus di Mas kalau alasan mas nggak usah diperdalam ya. Alasannya nanti masalahnya itu materinya nggak. Jadi mulai itu nggak tahu atau umum pak. Nggak tahu ya. Berarti saking kritisnya ya. Wes. Ini tak kasih contoh yang ini dulu ya. Alasan yang satu pak buat perwakilan biar nggak mesti kok kenapa nggak bisa. Contohnya yang fataha yang tahu atau fa'ala yang alu. Ini kenapa harus kebanyakan ya mayoritas fataha yang apa? Yang kok fataha yang tahu kok pakai tahu ini adalah masuk bab 3 ya berarti ya. Yang masuk bab 3 itu ketika ain fi'il atau lam fi'il itu berupa huruf halak. Huruf halak kayak lan huruf idhar wes kayak halak ya. Huruf idhar. Ain fi'il ngerti ya? Ini adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, berarti kalau yang ain fi'il atau lam fi'il berupa huruf halak nanti ikut bab 3. Berarti fataha fa'ala ya, alu. Contohnya ja'ala alu. Ini satu contoh. Sebenarnya kan juga ada alasannya, cuma nggak usah kangelan. Terus dahaba ya bu. Terus saroha ya rohu alam nasroh itu ya rohu. Itu fi'il ya, fi'il. Pikir cuma nggak pikir. Ada mana yang pikir? Makanya awan-awan nih bang. Itu untuk
Terus untuk perubahan ini yang berubah itu ain fiilnya ya, kayak fiil madhi gitu. Maupun fiil mudhari yang berubah itu ain fiilnya. Doroba ya ribu atau fathah ya tahu, fa'ala ya. Yang berubah kebanyakan ain fiilnya. Terus fa'ala yaqulu itu namanya wazan. Ngerti ya lek yo? Namanya wazan. Apa wazan itu? Sing ning ngene kok kaya rumah FL mak FL Gitu ya wazan. Pokoknya kalau ada fa'ala yaqulu fa'lan awal ya itu namanya wazan. Terus gak usah bina-binaan bawah deh. Oh, kan seperti itu begini wazan. Wazan itu berarti timbangan itu waznun. Berarti lafaz misalkan kayak gaba jala ini namanya mauzun, lafaz yang ditimbang, artinya dipadatkan karo timbangannya. Terus setelah fiil madhi, ya. Terus kita fiil mudhari. Kita hapus contoh ya. Fiil mudhari. Fiil kan ada 3 tadi ya, fiil mudhari, fiil madhi, mudhari sama amar. Terus kita yang mudhari dulu. Fiil mudhari. Bagaimana cara membuat fiil mudhari? Yo enek ya kun alif ya Pak Anita. Yaitu fiil madhi ditambahkan huruf mudhari. Jelek ternyata. Huruf mudhari apa? Anita. Alif, nun, Anita. Kalau biasa dia tuh Anita ya, gampang hafalannya. Kenapa Anita? Anak itu, biasanya anak itu. Tapi Anita. Berarti contohnya ini ya, yang suruh, yang tahu, yang lamu, ini yaknya ini hanya contoh. Artinya bisa diganti. Yang suruh bisa diganti non berarti nan suruh atau diganti tak berarti tan suruh. Yes, berarti pinter kan? Lanjut ya, langsung ya. Ulang ya, pinter ya. Terus Saya gak iso ngomong orek, cuk kali-kali ngomong sing iso. Ya nek ngomong sing iso. Terus yang terakhir fiil amar ya, yang ketiga fiil amar. Fiil amar itu fiil apa? Perintah. Oh, itu namanya fiil amar. Juga nggak harus perintah toh. Perintah itu ketika atas ke bawah itu namanya perintah. Tapi kalau kita Tolong. ya bawah ke atas bisa minta tolong, bisa berdoa. Sampai masuk ngomong Allah ya, kan juga. Itu namanya Itu mau tolong ya Allah. Kan Ya Allah. menyuruh itu kan dari yang atas ke bawah itu namanya menyuruh. Kalau yang dari bawah ke atas ya nanti beda, ada yang minta tolong, ada yang ya nek kalau Allah ya berdoa kan ngono bahasane. Fiil amar. Terus cara membuat fiil amar. Saya syukure gune Pak. Anak sukune nemburi. Iku fiil amar. Fiil amar itu ada 2 versi. Versi yang pertama itu wazannya atau moro-moro asalnya ya wis uf'ul atau idrib atau apa? Iftah itu. Itu moro-moro seperti itu. Tapi ada yang versi yang lain itu yang mengatakan dari fiil mudhari. Terus kita pakai yang dari fiil mudhari aja. Ya. Berarti fiil mudhari terus contohnya yang suruh ya. Yang suruh. Fiil mudhari. Cara membuat fiil amar yaitu disukun dulu. Disukun. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang. Kemudian didatangkan apa? Alif. Hamzah wis hamzah alif. Hamzah Hamzah. Hamzah apa? Hamzah kotok lah hamzah. Mak kalau dia kalau aku. Ya wis hamzah masal. Unsur. Terus contohnya yang fathah. Kok ada itu tadi? Ya tahu fiil mudhari ya. Terus cara membuat fiil amarnya ini disukun, huruf mudhari'nya dibuang dan datangkan hamzah wasal. Oh, usai lumayan kesusu ya. Terus ista. Terus untuk mengharokati hamzah wasalnya itu kita lihat dari ain fiilnya, ain fiil mudhari'nya. Perhatikan ya. Kalau ain fiil mudhari'nya itu berupa dhamma,
Fi'il mudhari'nya loh. 10. Doma. Nanti hamzahnya ada wasalnya diharakati. Tapi pasti. Ketika ain fi'ilnya berupa kasroh atau fathah, maka nanti diharakati. Contoh iftah atau id. Jadi Aku biar lali kok gak tahu bilang gitu ya. Kok penak lagi ya? lebih pena. Bisa kan orang Aku gak iso sampe lali. Biar aku kakak pelajaran sendiri kabeh sinau. Ana bingung. gak mati pinter. Dia nggak ngomong Lali ya. Kenapa biar turu? Kok enggak dikau buku tapi turu. Selesai ya. Oke siap. Fi'il sama isim selesai. Saya ya dites kayak masa gak dites. Kita apa kan? Kamu Islami. Yo jos, kayak contohmu dhewe. Ben rada bulet. Kayak gitu terus Pak ya. Iya, diterus ya. Oh, saya. Pinter orang tulis Saya kemana ya, Pak? Aku pengen mulai sungkan loh, sekait deh. Tak tulis itu terus. Enggak usah terus jauh, terus pinter. Malah aku lek. Ojo, papan itu wae. Mau sampai senenge bupati yang cuma aku jangan foto. Aku foto ya, Pak. Bro, Pak. Garan bro. Ya, al ilmu itu fisudur, la fisutur. Pak Tayo. Alfian ngomong kalau tak jauh menang atau Alfian tunjukkan bakatmu. Oke, mulai aku jadi guru ini. Kau cetas ning pondok jelas wis cik mau begini. Dua lagi pondok. Kowe aku gawe rambrem. Pondok. Lo tak kayak ngomong dhewe. Masih apa Alfian kan ya wis suwe gak kan. Duh, oke cek pondok sih. Pondok sih wonge. Wong gak jawab pertanyaan. Ora mondok mulang e. Oh, mulang. Alfian iku di WA niku sing untuk beli iku. Gue sepurane dia ketemu pernah nang izin. Loh, gak temenan iki ya jenenge anak haul yang mbahku. Di briefing gitu ya. Jajane nek yang mulai. Yes. Sekolah tutup no yo. Siapa di rumah? Wes kita mulai ya dari ini. Kemarin billahi ini kalimat apa? Isim. Sim. Isim. Isimnya isim apa? Semufrad. Isim mufrad. Kenapa kok mufrad? Satu. Oh, karena satu. Oke, enggak ono wangunune. Ya, oke Bu Ria sih seloding dulu gak nyambung ya. Terus kenapa kok isim? Karena kemasukan ada alnya ada ba. Wes, minas syaitoni kalimat isim. Isimnya kasro. Isim apa? Itu alifnya kada berapa? Syaitoni. Isim apa? Ini isim empat. Oke. Loh, kemarin kan sudah diketahui kan isim. Yus isim mufrad. Isim mufrad. Terus alif nunnya kan kalau ada alif nun itu kemarin kita tasniyah. Ini Itu Pak awe huruf asal kok itu? huruf asal. Berarti bukan huruf Tambahan. Masih orang yang bener tapi saya soalnya. Pak itu jangan orang kayak ini. Terus ini i'rabnya jadi apa? Jer. Maksudnya bukan. Ya, i'rab ya. Jer. I'rabnya i'rab jer. Kenapa kok jer? Ya omongnya itu. Karena ada Jer. Ada huruf jer. Berarti kan nyambung. Terus ar-rajimi terus Jer. kalimat apa ya? Isim. Kalimat isim. I'rabnya i'rab. Jer. Bentuknya berupa isim. Isim mufrad. Kenapa kok rajimi? Karena itu harus ada syaiton, mau. Iya, karena apa? Oh iya, syaiton. Karena syaiton. Kenapa? Oh, karena ikut. Saya nyambung lah kayak ini. Saya bingung. Kecepatan nggak? Kayaknya iya pakai kecepatan. Oh ya kecepatan. Wes. Terus yang ini sekarang. Tangan dari meja kafe. A'udhu. A'udhu ini kalimat apa? A'udhu itu kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari ikut wazan apa? Ada ikut masih Ikut ini ikut di sini. Fa'ala yaqulu. Hah? Fa'ala yaqulu. Berarti fa'ala ya ulu. Berarti a A'udhu. a A'udhu. wudu ya. Kalau a'udhu wazannya iya kan af'ulu kan?
Yo A. itu Pak. Ulu. Nah ini kan a'udzu. Yo ilang iku gitu. Iki ilang gitu. Loh, kan jelas dan di sana kan wazannya kan fa'ala ya. Ulu ikut katanya ikut badannya. Madine saya Pak, madine saya. Oh, madine. Madine itu awada. Awada. Ya. Oh, ud. Sik apa yo? Yo anak ngomongin kok Pak. Agak macam nih. Sampai lihat tasrifnya itu. Ada kata sona apa bab 1? Yo sona Sona yasunu Sowana. saunan. Sowana. Iya kan ada contohnya di situ sona yasunu berarti kalau awal berarti kan ada Ya, awadan. Sun, jadi sun. Sun. Aku jadi sun berarti. Ya sih. Alon-alon. Berarti ini asalnya apa mau? A'udzu ya, berarti awada ya wudu. Berarti kok ini ada apa nih? Rumus elal tuh. Sampeyan ngerti elal? Elal sih om, benar. Yo ben mlebu rono ben kenalan kok nek ketemu sing ini kan enggak bingung. Kan tidak sesuai dengan Iya. awal kaidah awal. Karena awalnya kan itu wazannya kan fa'ala ya. Ulu. Kok ini jadi a'udzu. Makanya masuknya ke ihlal. Wes, ihlalnya seperti ini. Huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Kira kok hilang sih? Lha kan itu. Guys, berarti khilaf bena guru dunia megalo ya. Ya wes pakai ada huruf hijaiyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya huruf ilat sama huruf soheh. Lali ya. Huruf ilat itu ada 3 yaitu alif, wawu, ya. Wes angel-angel Masalah. ganti ayu dibaca ya, gampang hafalannya ya. Ya biasanya orang cantik itu ya. Angel. Aturannya angel. Ya, ilat ini kan artinya penyakit kan? Lah ya Penyakit. aturannya orang. Biasanya orang ayu itu menyakitkan hati. Mana Pak? Yo. Enggak semuanya. Ya sudah. Alif wawu ya ini adalah huruf ilat. Berarti selain itu namanya huruf soheh. Nah, terus berarti dalam kita masuk ke sini ya, ada huruf aslinya kan a'udzu. Ini ada huruf ilat, huruf penyakit, nyandang harokat. Terus ada huruf soheh, ain kan soheh, mati. Ini orang Arab tidak suka, jadi ini ngono. Iya. Itu botenan boga, tapi kata guru saya dulu, apa susahnya sih baca a'udzu itu? Bagimu, bagi mereka ya. Iya. Lebih susah itu berangkat ini ya KKG tepat waktu katanya. Loh enggak, a'udzu. Kalau dulu guru saya juga seperti apa susahnya sih orang Arab bilang itu mudah saja. Tapi ternyata ya katanya itu alasannya berat, botenan boga. Tapi akhirnya itu kena ilal. Ada kaidah jika ada wawu atau ya, jika ada wawu atau ya hidup, ini kan hidup berarti ya, wawu atau ya hidup, jatuh setelah fathah, jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka nanti diganti dengan alif. Berarti contohnya awada atau a'udzu juga. Ketika ada huruf wawu atau ya menyandang harokat, hidup maksudnya hidup berarti menyandang harokat, jatuh setelah fathah, nih awada ya, maka nanti di dalam satu kalimat, berarti kalau beda kalimat berarti tidak dalam bahasa dalam satu kalimat, nanti diganti dengan alif. Berarti contohnya ya, jadinya awada jadi ada. Terus kalau yang sowana itu contohnya yang di kitabnya itu menjadi sona. Terus ada lagi gozawa itu jadi goza. Ya,
maksudnya itu asalnya tetap 3 huruf ya. Kaidah awal itu fi'il itu 3 huruf. Paling dasar. Kok jadi ada yang itu kena ilal itu berarti ada itu tadi huruf ilat. Kalau enggak huruf ilat berarti huruf apa ya? Mudhoaf itu loh, madda atau farra yafirru. Itu kan aslinya tetap 3. Aslinya kan madada. Iya. Ingat ya pelajaran idgham kan ada di apa kemarin? Tajwid dulu itu loh, kan ada. Setelah setelah gundah hanya itu kan ada apa? Idgham kalau ingat tadi. Enggak mboten. Lu nggak ingat? Oh, dulu kan. Maka diganti dengan alif, berarti ada, sona, goza, terus apa mana? Koma. Iya, koma. Hasilnya kan ya kowama kan, kowama. Jadi koma, Yakumu. yak. Yakumu. Aslinya kan yakumu. Saro yo. Sayaro. Terus kaidah yang kedua, tadi kan yang awal ya. Yang kedua, jika ada wawu atau ya hidup ya berarti berharokat, jatuh setelah huruf sahih yang mati, maka harokatnya dipindah ke yang sahih. Ulangi lagi ya. Jika ada wawu atau ya hidup menyandang harokat, jatuh setelah huruf sahih yang mati, maka huruf apa harokatnya dipindah. Ya jadi mau a'udzu kan a'udzu. Jadi kan huruf ilat berharokat jatuh setelah huruf sahih yang mati, maka nanti harokatnya dipindah. Basically bahasa sederhana ya, tapi nek kalau elalnya rada dawa itu ya. Iqlal itu bahasa Arab, Pak. Ya lah iya. Jadi aku juga ngerti. Kalau sesuai dalam kitab elal, Pak Alvan mengaji elal Pak ya? Sedikit ya. Berarti kalau sebenarnya itu diuskinat dulu, ini disukun dulu. Pokoknya bahasanya Pokoknya dopo lah. Pokoknya ini podo, ini nanti dipindah. Maksudnya nanti kok uskinat apa? ya, ada uskinat, Adfun dulu, ada apa? kulibat, ada khuzifat. Eh. Kesesuaian langsung khuzifat ayat tendang elal kesesuaian. Kulibat. Wes, ini ya, wes mengenai huruf apa? Yang tidak sesuai dengan wazan. Aslinya seperti ini, sebenarnya sesuai, cuman kena apa nih arane? Iqlal. Bahasa iqlal itu apa ya? Ganti. Terus pokoknya perubahan lah. Terus selanjutnya ini, bedanya mana yang lanjut? Ini ahadun ini kalimat apa? Maisim. Isim. Isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Terus ini kok domah berarti? Itu sifatnya Allah itu. Berarti Arabnya jadi apa? Jadi manut. Ro. Rofa. Rofa. Maafkan saya. Rofanya menggunakan Domah. domah. Terus Allahu Isim. isim. Kalau gua ini apa? Kalimat? Kalimat itu loh Pak, ini loh. Iya kalimat apa sih ya? Isim. Isim mabni. Kenapa mabni? Ini apa jenisnya? Gua ini apa toh? Ini Domir. domir, isim domir. Ada sing elek. Ya Rabbi, ya Rabbi. Buat itu pernah kayak kantor kan? Terus yang terakhir ini kul. Kalimat apa? Fi'il amr. Ya, fi'il amar itu sebatnya kan uful kan? Ul. Uful atau if'al. Kan unsur Itu iftah, dari kata idrik. awal apa itu Pak? Itu ya kena iklan nek ini. Kena elang mana? Iya. Kok bisa jadi kul? Ukul. Kok nggak ukul lah itu? Olah. Terus dah. Olah berarti olah. Melok mada itu. Terus ya bahasa Zona itu loh. bahasa Arab ruwet ya? Iya. Terus ruwet. Loh, enak bahasa Inggris. Enak bahasa Inggris. Kok bisa jadi kul? Aslunya apa ini? Aslunya ukul. Ini kan Sama kola. kayak usmun itu loh, sama kayak sona itu. Wes kola ya kulu ya. Atau asalnya dulu wes kowala wes kowala yang ya kulu. Terus amarnya berarti ukul. Do kayak pangkui. ukul. Se. Ukul. Terus kok
bisa menjadi menjadi full? Ada huruf ilat. Tadi kan kaidahnya tadi apa? Ketika ada huruf ilat yang berharokat berharokat, dan sebelahnya huruf sohek huruf dan yang sukun, mati, maka dipindah. maka harapannya di pindah. lah kok bulan apa saya ngeleng? Ini ngeleng ini. Jadi kudune ukul Pak yo. Lah ya tadi kan kena kaidah tadi, ketika ada huruf ilat yang huruf penyakit kok hidup, penyakit hidup atau sebelahnya huruf sokeh tapi sehat tapi mati, maka harokatnya Dipindah. berarti jadi Ukul. Terus dikul ku piye Pak? Mari piye? Meneh. Ayo lanjut. Terus? Ini kan ada Ya jelas kaidah maneh. gak usah ya wae kakek-kakekan. Ruwet aja. Terus ada mati ketemu mati. Jadi sing menang ya Yang sokeh. sohek. Jadi dua kayak huruf ilatnya mati, huruf sehat. Jadi Ukul. Lah huruf alif kan harus dapat nih. ukul. Lah ya makanya hamzahnya tadi tanya hamzahnya itu hamzah apa? Hamzah apa? Wasol. Fungsi hamzah wasol itu untuk apa? Menyambung. Iya menyambung. Wasolan menyambung. Artinya wasol itu didatangkan untuk membaca huruf yang mati. Tadi contohnya kan unsur atau iftah. Tapi kita kan nggak mungkin kita baca petah. Iya. Unsur kan nggak bisa. Maka didatangkan hamzah wasol untuk membaca Nah, ketika ini sudah berharap tapi tidak dibutuhkan. Fungsi orang. Berarti menjadi betul. Ya kan maksudnya ben ngerti dasare pondasinya dulu maksudnya. Aku kira-kira aku sih aku kian ya. Beda-beda. Enggak. Yo maksudnya kalau sebenarnya kan ngajinya kan harus pakai detail. Detail itu kan proses lama. Ya kita jipuk sing inti-intine tok. Baraya biar maknanya wis jelas no, enggak paham. Lho ya kan. Kalau bahasa maknanya lain nak ngene yo. Loh, yo kudu manani, barokah iki. Ngaji ora wanane, salafnya hilang. Paham itu lah. Wes, selesai ya. Ini proses. Wes. Nyantol ya. Wes, kalau sudah fi'il isim selesai, kita masuk ke prakteknya atau penggunaannya. Ini kan sudah teridentifikasi, ini kata benda, ini kata kerja. Sekarang kita aplikasikan ke auto tambah satu nih, ini koma ini, koma ini, gak usah. Nah, kok bisa koma? Ya kode kayak koma, maksudnya kok koma. Taknya ini kan tak fi'il ya, Pak. bukan tak fi'il, iya lali. Ini namanya taknis. Lu tak taknis, yo. Taknis asakinah yang mati, aslinya kan koma di. Ini udah bahas bisa. Ini ampun nih. Taknis salah satu tanda fi'il itu ada tak. Kenapa kok taknis didatangkan tak? Karena karena fa'ilnya berupa muannas atau perempuan, makanya dibedakan. Nah, kalau koma zaidun jadi nggak usah pakai pak karena Itu zaidun jelas pasti Pak ya. ya pasti. Mesti fa'ile muannas mesti ada ta'in ya. Iya kan sampai lihat di tasrif yang di tengah-tengah itu doroba, dorobu, dorobat, dorobata, benar ini. Terusan ya. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorob. Terus terakhir. Berarti kan yang dorobat itu kan berarti kan pas apa? Mu'an. Ketika fa'ilnya berupa mu'annas nanti ditambah taknis pokoknya tak sing ini lah tak rau dudu tak sing bener itu untuk isim gitu ya mentok. Wes ini isim selesai ya. Oh fi'il selesai.
Tapi saya nek satu lagi ya sebenarnya. Bonek. Mabni dan mu'rabnya. Gak usah. Gak usah. Mabni mustaqil ki murab. Itu kan yang apa isim. Fi'il pun ada kan. Murab apa kemarin? Apa Tuh. tadi, Kak? Mu'rab itu kan yang menerima tanda-tanda i'rab. Kalau yang mabni kan pancet. Artinya ketika dalam keadaan apapun harokatnya kan sama. Sederhana saja ya. Fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu adalah fi'il madhi sama fi'il Amar. amar. Kalau fi'il mudhari itu Murab. mu'rab. Ya. Elek ya. Yes. Kalau fi'il apa sih? Fi'il madhi, mabninya mabni fathah. Yo, doroba. Benar ya, ya. Perwakilan dimana kita fataha, fa'ila, nasoro, fataha, doroba, terus madda, faro itu asibat itu terakhirnya mesti fathah. Awalnya mabni fathah. Wes, yang fi'il amar itu mabninya mabni Kun. kun atau dosa ya. Wes, mabni sukun sih wes. Oh ya. Terus yang mu'rab itu ya fi'il mudhari. Ini wis apa sih ya? Wes, dapus. Wes. Ra ngobrol cek. Kontak foto, Pak. Kenapa tuh? Foto kawannya. Materi kakak jam setengah 1 ya. Tenaga turan ya. Berarti esmu geromok judulnya ta. Belum mungkin tak isa. Untuk es batu ini. Kita kain batu. Wes. Lumayan karena dapat perkenalan mengenai iklal untuk cerempet-cerempet. Terus mu'rab ya. Tetap fi'il itu ada yang mabni ada yang mu'rab. Yes. Yang mu'rab langsung aja fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab. Mu'rab. Sip. Kemarin masih ingat ya, i'rab itu kan ada 4. Yang masuk ke fi'il itu apa saja? Nasab sama rofa sama jazm. Rofa, nasab, terus apa lagi? Jazm, itu lali ya. Kurang itu dia lali ya. Rofa, kemarin kan ada 4, ada rofa, nasab, jar, jazm. Kalau yang masuk ke isim itu 3, jar ya. Rofa, nasab, jar. Terus yang masuk ke fi'il itu rofa, nasab sama jazm. Berarti fi'il mudhari itu mu'rab. Berarti nanti bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Terus dibaca nasab itu ketika kemasukan amil nawasib. Ya, Ya. Amin Amil nawasib. nawasib itu an, lan, Kana wa akhwatuha. Usah Bukan sih. kana. Anna wa akhwatuha. amil nawasib. Nawasib ini jamak dari nasab ya. Itu an, lan, idan, dan kai. Apa tadi bahasa kai ya? Pakai ada 10 nih. Tapi yang sering itu ini ya sih. Lampu kayang. Ana lampu kae barang yo bener ana lampu kae. Ana lampu kae ana hata. Enggak tahu ya kok jenenge lampu kayak opo lho. Ana lam jukut bar wae. Iku nih lho Pak. Makanya Aplikasi ini nih bacaan. Jarang. Kayak bro sing endi lho. Tuh. Kae ya kayu sapu. Ada ono kai-kai. Likaila tak lamu lho kowe enak yo. Terus yang kedua, Pilih kayak tak lima. ya maksudnya ketika saya baca Quran itu ada loh. Oh, ya mungkin bisa ditanyakan itu artinya apa ya kan? Hati, hati nomor terusan ya. Likai kelas 5. Hati itu berarti fil amar ya, tok atau sama Oh, siro, oke, ya, oke, sama oke. siro. Likai tas 5 supaya selamat sama siro, aslim. Pasti kontokan karo sapa, karo bojone. Terus yang kedua amil jawazim, amil jazm ya. Ini dicontohkan aja ya, enggak usah ya. Contohnya, Contohnya gak apa-apa karek nukun kayak fathah. lu
bukunya nek gak buka ya. Kene. Iya, tak bawa. Ini udah kabar Mbak bisa. Mau langsung tanda kabar. Yo wis gak usah wis. Wah, bulan iki pakai lah. Terus sampe jawazin iku lama, Alamat. alam, terus alama. Isi gawe alamnya. Itu yang paling sering. Yang sering. Contohnya alam ya alam nasroh lan kasodrok gitu. Terus alam ya'lam bi annallaha yara. Berarti alam ya'lam atau alam nasroh. Itu kan nasroh berarti disukun atau dijazm itu karena kemasukan amil jawazim. Terus wes Pak. Ditulis aja. Wis apa aku mau jangan mau ikut orang mati itu kilo jamil kayak gitu. Berapa menit? Yo, iki baru piye tau durung mlebu gunung iki yo, tanda kabar. Piye iki? Ya saya lanjut. Mari dia ini lanjut. Lanjut ya. Terus yang kebutuhan fiil, yang kedua itu fiil itu ada yang namanya zaman sama butuh fa'il. Fa'il. Fiil itu kan kata kerja. Ya dalam kata kerja itu pasti membutuhkan yang namanya zaman atau waktu. Terus sama fa'il atau subjek atau pelakunya. Kalau zaman fi'il madhi itu berarti zamannya zaman yang lampau. zaman lampau, berarti telah ya. Misalkan ya apa? Doroba berarti manane telah memukul atau wus pukul atau nasoro berarti sudah menolong. Jadi ini nanti kalau fi'il madhi berarti harus ditambahi wis. Atau contohnya yang sering dibuat NU itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur itu. Kuntu itu kan kana kan. Kuntu ono sapa ingsun berarti kan dahulu saya melarang ziarah kubur, kemudian fazuruha. Nah, itu ada kuntu itu berarti kan dahulu, berarti masanya masa lampau. Terus kalau fi'il mudhari itu zamannya zaman sekarang atau yang akan dikerjakan, hal atau mustakbal. Terus kalau fi'il amar itu juga sama, ada dua. Zamannya kalau memandang dari perintahnya, kongkonane lafaz perintahnya berarti zamannya sekarang. Tapi kalau memandang daripada pekerjaannya, nanti kan setelah dia mengucapkan baru dilakukan. Berarti kan mustakbal. Ya Pak. Paham ya? Paham. Ayo. Nah, sing meneng aku malah bingung, meneng iki paham ta gak? Kok gak ada respon maksudnya itu? Yes. Di rumah ono Pak. Oh, di rumah no. Nggih, wes. Jadi selesai. Wes kita masuk yang di materinya itu, Bu. Apa? Pertama apa? Oh, tanda. Lagi kita dah. Praktek kita dah. Kok. Ya nanti dulu tanda khabar saya. Tadi kan setelah kita identifikasi fiil sama isim, kita praktek ke baca kitab. Ini ya tetap gak bisa sempurna ya, cupli-cupli angka. Yang pertama ada yang namanya mubtada. Mubtada yaitu huwa al-ismu al-marfu al-ari anil awamil lafziyah. Contohnya wangil. Yaitu lafaz yang dibaca rofa yang sunyi dari amil lafzi. Wes. Paham tak gak? Paham tak boten? Boten paham. Lain arep dhewe ngono. Apa? Arep dhewe iku mesti. Yo kan perlu diadu isim. Yang pertama itu isim dulu ya, atau lafaz yang dibaca rofa. Berarti kan al-ismu ya, berarti kan isim. Al-marfu yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafzi. Amil itu ada dua ya. Amil lafzi sama amil manawi. Jelek. Kalau amil lafzi itu berarti nampak ada bentuknya amil. Contohnya kayak min nih kok. Min. Ini kan amil yang bisa mengejarkan. Ini namanya amil lafzi. Atau ini lan atau lam. Ini namanya amil lafzi, ada bentuknya. Kalau lan berarti kan menasabkan, kalau lam menjazmkan. Atau min mengejarkan, ini namanya amil lafzi. Lah yang kedua namanya amil maknawi. Lah terus mubtada yaitu isim yang dibaca rofa itu pakainya amil
maknawi, yaitu sepi dari amil lafdiyah, berarti tidak ada amilnya sama sekali. Tapi dibaca rafa. Ya. Yang namanya itu amil maknawi ibtidah. Untuk yang mubtada ya. Jadi permulaan itu loh. Mubtada kan mesti biasanya di awal. Ahkamul. Jadi itu Ahkamul Islam. contohnya aku mau ahkamul Islami. ahkamul islami. Iku khamsatun ya. Yang kelima ya, kok bisa? Ragu-ragu, nanti salah ya. Tak jelas dong. Ahkamul Islami. Mosok kata ini salah sunnah. Al-Islam hukum Islam kan ya Islam kan? Mana? Oh iya ini dah. Wes. Berarti ini kan Ahkamul Islami, Islami Pak. Yo Islami toh Pak. oh iya kali, sorry. Khamsatun. Ternyata ya nek keliru nih barangnya. Khamsatun. Canggih-canggih apa kan keliru. Terus ini ahkam terus utawi. Biasanya begini ya. Min. Ini ya. Yo min. Bukan beda maksudnya. Ya motor ini belakang boyo yo apa? Utawi piro-piro Ya bener. hukum Islam iku khamsatun. Ahkamu ini dibaca apa? Baca rofa. Apa? Yang merofakan tadi apa? Ira-ira. Yang merofakan. Yang merupakan tekan fi'il mudhari. Bukan isim. Maaf. Oh, isim. Iya. Ini wes dari awal dulu. Ini kan ini kalimat apa? Isim. Isim. Kau tahu isim? Tanda isimnya apa? Itu idhofah Pak itu Pak. Oh, idhofah. Iya. Idhofah. Terus ini isim apa? Ya kamunya dulu wes. Isim jamak taksir. Jamak apa? Taksir. Taksir. Jamak taksir itu jamak yang bagaimana? Jamak sing taksir. Iya Pak, jamak sing taksir. Jamak kan ada 3. Jamak Ya, mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Kalau yang ini jamak taksir. Ini dibaca Mang wis kayak jimbe isor ku yo gak apa-apa lah, kok bagus. ya kalau nggih pancingan Ngerti aku ngangkat ini. piro-piro. Jadi kan jamak utawi piro-piro hukum Islam iku khamsatun enek 5. Nah, ini apa nerani? Mubtada ya iki jenenge mubtada. Sepena ayo ngomong pokoke gara utawi mesti mubtada. Iku sing dimaknani. Iki jan. Ayo. Nah, sampai ini kan di permulaan kalimat. Ya, di kalimat pasti. Isim tadi kan definisinya ya. Isim al-ismu al-marfu al-ari itu sepi. Tidak ada maksudnya sepi anil awamilil lafdiyah. Tidak ada apa-apanya, tidak ada amilnya. Ini kan tidak ada minnya, tidak ada apa-apanya kan tidak ada. Itu nanti berarti jadi mubtada. Berarti dibaca rofa'nya menggunakan doma. Kenapa kok doma? Jamak taksir. Tenang lah jamak taksir. Gak mesti jamak taksir. Ini kan hanya tak ditaksir. Oh ya wes. Terus wes ya iku jenenge mubtada. Nek contoh lain gak atayamumu ya. Apa terusane iku contohnya? Atayamumu. Ahkamuhu. Wes ahkamuhu. Iya. Bismillah aja itu kan. Kamuhu utawi pira-pira hukum Islam. Jadi terusane khabare iki. Mbok gak jelas iki kok. Wis sampe sing jawab. Satu. Ndi hom santune? Nanti ikutin papa. Ono gini. Pak iki sing ada khabare iku kok. Oh, nanti khobarnya ya wes berarti satu paket ya sekalian. Terus yang kedua itu ada khobar. Khobar yaitu huwa al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih. Isim al-ismu isim ya yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Berarti ketika ada mubtada mesti enek khobar. Terus nek cara bahasa Indonesia itu apa itu? SP ya. SP apa ta? Bukan subjek. Nek subjek predikat nanti masuknya ke fiil. Kalau ini kayak kalau saya ingat saya itu ya diterangkan sama menerangkan itu dulu. Ada kalimat D apa F dulu tapi. Boleh zaman saiki apa bahasane? Diterangkan ya. Bahasa Indonesia kan nggak ngerti ya bahasa Indonesia saiki maksudnya. Ada yang namanya diterangkan berarti mubtada. Terus yang menerangkan itu namanya khobar. Bukan bahasa Indonesia aku sih.
Wes iku mubtada sama khobar. Terus selanjutnya apa, Bu? Setelah mubtada. Wis rada digebut saya Bu. Buati wis sirahe didelengken. Ada dua ini. Oh, aneh kalau usah kayak gini. Terus enggak apa. Mubtada. Oh, sih. Mubtada itu ada dua. Ada mubtada isim dhohir sama isim dhamir. Ngerti ya? Kemarin kan sudah dibahas. Dhamir itu adalah kata ganti. Itu dhamir. Atau isim dhohir ya sing ketok iku mau kayane Zaidun qaimun sing biasa dikek contoh lah. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Iki jenenge isim maf'ul. Koma yakumu qauman wa maqaman bahwa isim fa'il Pak. Siapa Isim iya? maf'ul toh. Isim fa'il. Berarti kan wong manane mesti wong kalau Iya, wong. bukan kok berdiri tok ya. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang Kok dia kok bisa Zaid ngadeg modal. Loh, ya kan ben sesuai kaidah. Masalah awal, kene wis pinter ya gak usah ngono. Kelas alfiyah kok beda maneh. Iki dasar ya kudu ngono sih. Mau kaya maca sorogan bismillahirrahmanirrahim, diwaca rahim. Ya seneni salah nek sorogan, soalnya masih awal. Kudu waca ar-rahimi. Berarti Karena masih dasar untuk ben kulino sesuai dengan i'rabnya. Kalau baca kitab lho ya. Nanti nek wis pinter baca ar-rahimi gak apa-apa, baca ibarat baca lolos langsung gak masalah itu. Wis karena wis padha ngertine. Artinya untuk rofa nasab itu sudah selesai loh maksudnya itu tidak bukan urusan lagi Yus penak. Karena kita masih lho yo itu nanti wes isim dhohir fadhahiru mataqaddama dzikruhu. Isim dhohir ya wis disebutkan iki sing kata-kata ini selain dhamir itu berarti dhohir wis penak. Terus wes lanjut dhamir kan eleng ya apa wingi dhamir? Dua huma katanya udah ngapal gitu. Pelajaran lagi itu Pak. Nah, itu isim dhamir. Itu yang jadi mubtada. Itu nanti itu. Berarti selain itu enggak. Terus lanjut khobar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada khobar mufrad dengan ghair mufrad. Ini tidak sama dengan mufrad yang di isim tadi loh ya. Kalau mufrad di isim itu kan satu. Ya kan? Kalau khobar di sini ghair mufrad itu bukan kok terus jamak mudzakkar salim itu bukan. Atau jamak muannas bukan. Artinya ghairu mufrad itu bukan iki ya. Oh, itu bukan termasuk jamak. Yang tidak ini loh, tidak mufrad. Misalkan kalau qaimun itu kan mufrad. Iya, betul. Misalkan zaiduna, qaimuna. Berarti tetap khabar mufrad itu. Ini tetap disebut khabar mufrad. Khabar mufrad meskipun bentuknya Jamak. jamak. Oke. Nyambung. Zaiduna utawi pira-pira zaid iku qaimuna, pira-pira wong kang ini namanya khobar mufrad. Ini meskipun lafadznya jamak loh ya. Iya, betul. Ya. Terus ada yang namanya ghair mufrad. Wis mulai membulet ya. Ghair mufrad itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya jar majrur, dzaraf, sama fa'il. ya fi'il sama fa'il. Dicontohnya. Terus mubtada ma khabarihi, mubtada khabar. Wes, jangan sih. Terus ketemu tadi wes nyantol ya. Nyantol. Saiki nyantol. Wes, mulai oleh. Intinya wes langsung contohnya Bu. Contohnya misalnya ya, itu contohnya apa? Zaidun fid dari. Tak tulis apa iki iku cukup iku ae. Oh, tulis. Zaidun fitri. Tak kira wis cukup iku ae. Kan bisa ada materi dia. Zaidun fid dari. Kalau mana ini berarti Zaidun utawi Zaid iku dari ing dalem omah. yo nek rada tetep yo iku tetep ing dalem omah. Berarti Kenapa kayak ini kan nek elah kok. wah ora usah dowo iku. Ya wis.
Maksudnya itu lumayan, yang nek ngaji detail gak apa-apa karuan udah jelas. Ini namanya jar majrur. Ini kan ada jar majrur. Jar itu berarti amil ya, lafaz yang menjerkan, berarti fi. Terus majrur itu berarti lafaz yang dijerkan. Berarti jar majrur. Ini contoh yang khobar dari mufrad yang pertama. Terus yang kedua khobar berupa dzaraf. Berarti zaidun apa contohnya indaka kan? Iya, indaka. Zaidun indaka. Zaidun utawi Zaid iku indaka ing dalem nalika kok. Ing dalem sanding sira di sisimu. Ya indah jelas-jelas sih. Maksudnya kan tergantung ikune apa? Indah yang ketika. Ya, ini yang contoh yang doraf. Doraf itu ngerti ya? Karo. Doraf itu tak kira wis roh. Doraf itu keterangan waktu gitu loh. Tempat. Doraf ada dua, ada doraf makan, ada doraf zaman. Kalau doraf makan itu berarti kalau zaman itu berarti waktu. Berarti kalau indaka berarti kan ini makan berarti ya. Di sisimu berarti kan tempat. Terus kan siro kan kamu kan. Masa di sisi jenengan kan. Terus yang ketiga berupa apa bu? Tanda khobar. Fi'il fa'il. Contohnya zaidun. Zaidun koma abu. Zaidun koma abuhu. Yes. Jajal berias mana nih berias? Saya pakai. Zaidun. Yes. Zaidun utawi Zaid. Iku koma abu. Sing bener sing tertib oh. Iku koma Wes ngantuk. terus ngadeg. Sopo abu Bapake Zaid. Zaidun utawi Zaid iku koma terus ngadeg diri sapa fa'il ya. Sapa abu bapake, gurunya kembali ke Zaid. Zaid adalah bapaknya. Zaid itu bapaknya yang telah berdiri. Bukan bapaknya. Ini kan menjelaskan tentang Zaid kan. Zaid itu adalah sing bapaknya wis jelas ngadeg iku mau lho. Itu bapaknya Zaid. Yo. Bapaknya Zaid, Pak. Sing ngadeg abu fa'ilnya dari koma bapaknya. Padahal Zaid itu adalah ya itu mau lho anake. Biyen iki aku diterangno iku mate sira. Iya. Enggak paham. Pak, ini main Wes, iku sing terakhir diwaca dhewe ya. Zaidun jariyatun. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi pembantune Zaid iku dahibatun wong kang budalan ta lunga nek arane didaba ya. Budalan lunga wis berarti Zaid yaitu pembantunya yang minggat pergi. Bingung membahasakan. Lah kan pembantu masalahnya, pembantunya pergi. Wes, lanjut Bu. Wes tahu lanjut. Manut pokoknya. Dalam? Iki semangat cari iki. Terus Dzaraf. Dzaraf kemarin zaman makan kemarin. Ya, Dzaraf ada dua, zaman makan wes. Flat langsung berjer terus mari flat langsung fi'il. Wes iki dua kalimatun dalat ala makna fi nafsihi maktaronat bisa manen. Fa'il. Wes fa'il. Lanjut. Al fa'il dua al ismu al marfu al madhkur qablahu fi'luhu. Sing darani fa'il yang disebut dengan fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa. Pretend ya pokoknya ada isim dibaca rafa yang sebelumnya itu disebutkan fi'ilnya. Wes, jangan nangis ya. Isim yang dibaca rafa al madhkur qablahu fi'luhu. Yang fi'ilnya itu disebutkan sebelumnya.
Atau sebelumnya disebutkan fiilnya. Artinya fa'il itu berada setelah fiil. Jadi ketika ada fiil mesti ada fa'il. Lanjut Bu. Wes ngene tok niku. Fa'il ada dua. Oh, fa'il ada dua. Fa'ilnya berupa isim dzohir sama isim domir. Kalau pengen lihat yang fa'il isim domir itu dilihat di doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena. Nah, itu adalah fa'il yang berupa isim domir. Terus ada yang yadribunya ada nggak ini? Yang mudorenya? Yadribu. Aneh agak. Ada ya? Yang lugawinya yang tengah itu loh, enak ya. Nah, itu apa? Contoh-contoh isim fa'il yang berupa isim domir. Fa'il yang berupa isim domir. Kalau isim domir ya wis ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Utawa qala dawuh sinten Allahu Gusti Allah. Berarti sapa itu berarti fa'il. Kalau sapa itu berarti kan untuk yang berakal. Kalau yang selain itu berarti apa. Itu namanya fa'il. Wes, lanjut Bu. Maf'ul bih yaitu tadi kalau fa'il kan rafa ya, sekarang maf'ul. Maf'ul itu adalah isim yang dibaca nasab al-ismu al-mansub alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Isim yang dibaca nasab yang itu yang terkena pekerjaan atau apa yang objek. Itu namanya maf'ul. Isim kalau maf'ul itu dibaca nasab ya. Nasab itu berarti tandanya fathah, juga mesti fathah tapi tanda asalnya fathah. Isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan. Contohnya koyok doroba Zaidun Afron, wis contohnya kayak sih maksudnya. Doroba Zaidun Afron. Doroba wis mukul, ini fa'ilnya sapa Zaidun Afron Pokoknya contohnya itu mesti pena. Kalau kita berarti kalau fa'il tadi berarti isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya itu fi'il. Ini fi'ilnya ya. Fi'ilnya. Ini fa'il. Terus ini maf'ul. Atau objeknya atau sasaran pekerjaan. Pekerjaannya berupa apa? Doroba berarti memukul. Zaidun sebagai subjeknya, pelakunya memukul. Amron yang terkena sasaran pekerjaan atau objek namanya maf'ul. Zaid telah memukul Umar. Sebenarnya ada dua loh. Fi'il itu ada yang namanya fi'il muta'addi sama fi'il lazim. Artinya ada yang fi'il yang di situ membutuhkan maf'ul, ada yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya kayak tidur itu tadi. Misalkan Pak Anwar tidur. Berarti kan itu hanya butuh fa'il kan, pelaku tidur. Tidak membutuhkan terhadap maf'ul. Kalau doroba itu kan membutuhkan siapa objek yang dipukul itu loh. Doroba mukul sapa Zaidun Amran Umar. Tapi kalau tidur atau berjalan itu kan tidak membutuhkan sasaran atau maf'ul objek. Itu namanya fi'il lazim. Kalau yang membutuhkan objek itu namanya fi'il muta'addi. Tambah bingung mana ya? Oke, lanjut lagi Bu. Boleh Pak, ini Pak, boleh Pak. Bentar. Dulu praktek ya? Kita praktek tak ya? Gak usah. Nah, gak usah ada yo. Langsung terakhir ya. Terakhir kita ada wajah. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Wes. Kosongan. Yo lah, kosongan ini Rek. Yes. Al-istinja. Yo, benar pantes ya. Langsung istinja ya. Gue apa ya angel, gue diwaca. Ma itu apa? Ma itu apa? Al-istinja utawi istinja. Dua utawi istinja. Iku masuk dalam loro. Bilmai kelawan banyu izaratil khariji karena ilangin ilangin metu ngono
Failnya dibaca dulu yo. Apa al-istinja'u istinja bil hajari kelawan batu. Wes dimurati sih jajak kayak ngulangi ae. Apakah istinja diperbolehkan Apakah boleh istinja dengan batu? Nah, apakah diperbolehkan istinja dengan dengan batu? batu? Terus ya Yajuzu wenang apa al-istinja'u istinja bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro waktu hatta tazula sehingga kok iso wae iki? ana hatta Kata itu apa? hatta termasuk nawasik Apa gak enak gitu? Nggak ada. Kata. Oh, ayo wes. Ayo wes kata tazula. sehingga hilang apa najasatu najis minal mahali saking panggonan Lumayan, ayo dimurati. Ya jus. istinja boleh menggunakan Jus yang enak loh, wes tidak boleh. Failnya dibolehkan, failnya dibolehkan. istinja diperbolehkan menggunakan 3 batu sampai hilang najisnya najis dari tempatnya hilangnya Ada perbedaan sampai atau sehingga? Beda ya. Sampai itu sini ke sana itu sampai. Kalau sehingga itu berarti kan akibat dari pekerjaan di depannya. Dari sehingga hilang. Ya terus lanjut terakhir dua coba terakhir ya Mbak. Kata yang mumu terus gara-gara main lagi. Berarti seharusnya pakai contoh sendiri ya. Oh, terus yang terakhir itu furuduhu kam mukmino furudu yang gurunya yang di sini ada awal loh. Tari kan awal. Ibu. Mau neo wasani. Tawi ya. Paso tak usaha.
bener ya. Jose. Tapi muridnya kok ada ngocet loh. Oh, foto kare. Yo tak gawane kita pengen jadi. Foto karet sa. Oh, pun. Boleh tak? Foto. Pun ya. Katanya semangat kita belajar. Sakjane ku enak sebenarnya aku seneng ya. Oke, cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.